Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi di dalam khotbah serial Selamat Paskah untuk kita, dan hari ini kita akan membahas tentang tema kubur kosong menghalau ketakutan. Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian jauh bacaan Alkitab, jemaat yang diberkati, dalam Injil Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Ketika hari pagi-pagi benar, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Lalu dengan rasa takut yang dalam, dia berlari mendapatkan murid yang lain dan murid yang dikasihi. Dia katakan bahwa jenazah atau Yesus telah dicuri oleh orang-orang yang tidak dikenal. Rasa takut Maria Magdalena itulah juga yang membuat murid yang lain, Simon Petrus dan murid yang lain, masuk untuk menyaksikannya. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati, kita lihat bahwa peristiwa kubur kosong menghalau ketakutan para murid pada saat itu. Maria Magdalena dan Simon Petrus juga murid yang dikasihi, dan seluruh murid, tetapi juga menghalau akan ketakutan kita saat ini. Apa yang merasuk atau membuat hidup kita takut? Dunia saat ini selalu mewartakan lewat medsos atau yang lain hal-hal peristiwa yang menakutkan. Orang takut akan masa depan mereka. Orang takut akan hari esok. Orang takut terhadap masa depan anak-anak. Orang takut terhadap masa depan atau cita-cita. Orang takut juga untuk kehidupan yang akan datang. Bahkan takut tidak diselamatkan. Hari ini berita Paskah mau katakan bahwa peristiwa kubur kosong itu menghalau ketakutan. Apapun yang ada dalam hati saudara dan saya, takut akan hari ini dan besok, itu tidak lagi berkuasa karena Yesus telah menghalau ketakutan itu ketika kubur itu kosong. Kebangkitan Yesus mau katakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa bangkit dari maut dan bisa memberikan pengharapan. Yang kedua, kebangkitan Yesus mau katakan bahwa maut tidak lagi berkuasa. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia punya pengharapan. Pengharapan akan hidup yang kekal. Maut atau kematian adalah tidur yang sementara. Kematian adalah pulang kepada Bapa di sorga. Kematian artinya istirahat, karena Yesus telah mengalahkan maut atau kematian itu. Kebangkitan Yesus berarti hadirlah kuasa itu yang akan memberikan pengharapan dan semangat di dalam menjalani hidup kita. Hari lepas hari kita akan terus bersemangat dan terus akan berpengharapan bahwa Yesus dan kuasa kebangkitan pasti menolong kita. Yang keempat, kebangkitan Yesus mau katakan bahwa segala perkara, hal apapun yang akan merongrong iman percaya saudara dan saya tidak lagi berkuasa, karena kuasa kebangkitan itu telah mengalahkannya. Dan yang kelima, kebangkitan Yesus itu mau katakan kepada setiap orang percaya, jangan fokus pada pergumulan atau penderitaan dan persoalan hidup seperti yang dialami oleh dua murid yang berjalan ke Emmaus, Lukas 24 dan 2 ayat 25. Ketika dua murid itu berjalan ke Emmaus, di situ mereka tertutup mata hati atau iman mereka karena takut. Ini contoh yang sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Mereka tidak sangka dan mereka tidak mampu melihat dalam perjalanan mereka Yesus ada bersama dengan mereka. Sehingga ketika itu Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu yang tidak percaya itu. Lukas 24 ayat 25. Mereka baru mulai sadar dan kenal ketika Yesus makan bersama-sama dan memecahkan roti itu. Terbukalah mata hati dan mata iman mereka. Karena murid
itu, salah seorang murid, Kleopas itu, dia fokus pada hal-hal di mana harapannya bahwa Yesus atau Mesias itu, dia akan datang untuk membawa pembaharuan. Dia lupa pada nubuat para nabi. Dia lupa pada semua ajaran Yesus. Dia hanya fokus pada masalah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan. Ketika kita ditutup oleh pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, dan pergumulan dan seluruh masalah hidup, kita tidak mampu melihat kehadiran Yesus. Bayangkan mereka itu dibendung oleh rasa takut, sehingga mereka tidak tahu bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus yang bangkit. Mereka hanya fokus pada hal-hal jasmani. Ketakutan itu menutupi mata hati dan iman mereka. Adakah saudara dan saya seperti itu, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan? Kalau ada yang seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, mari kita mulai berubah. Kita bertobat dan kita melihat kuasa kebangkitan itu akan menghalau segala ketakutan. Takut untuk bersaksi, takut untuk menyatakan kebaikan, takut untuk berbicara hal yang benar, takut untuk melakukan kasih, takut untuk nanti membayar harga ketika Anda harus menyatakan keadilan dan kasih. Anda dan saya harus membayar harga untuk tidak disukai, tidak diterima di lingkungan saudara dan saya. Tidak boleh ada rasa takut, karena ketika takut itu ada, maka kuasa kebangkitan tidak berkuasa atas Anda dan saya. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitan akan memberikan satu dorongan, suatu kekuatan, bahwa apapun yang saya pikirkan dan laksanakan, dan saya laksanakan di dalam takut akan Tuhan, pasti kuasa kebangkitan memampukannya. Itu hal yang harus kita ingat. Dan kita juga boleh menikmati bahwa keberanian Maria Magdalena datang ke kubur untuk menyaksikan. Di situ kita belajar, para perempuan ini tidak takut situasi yang sangat menegangkan pada saat itu. Sampai di sini jemaat yang diberkati Tuhan. Bolehlah saya boleh katakan, di gereja kadang lebih banyak perempuan. Walaupun ini survei belum ada, tetapi banyak kali di dalam pelayanan kuasa kebangkitan itu lebih banyak. Alkitab katakan perempuanlah penyaksi kebangkitan yang paling awal. Artinya bukan masalah perempuan atau laki-laki. Artinya perempuan pada saat itu, Maria Magdalena, mewakili semua orang yang percaya bahwa takut tidak bisa melawan kasihnya kepada Yesus Kristus. Beberapa hal yang perlu kita ingat. Kuasa kebangkitan, kubur kosong itu pasti menghalau ketakutan saudara dan saya. Takut akan hari depan, takut akan hidup beriman ini, takut akan masa depan kita. Kuasa kebangkitan itu pasti akan menolong kita. Hal yang kedua, jangan kita fokus pada hal-hal jasmani atau penderitaan, sakit, penyakit, dan juga pergumulan kita. Karena nanti kita akan seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka tertutup mata iman mereka dengan ketakutan. Tetapi biarlah kita belajar supaya mata iman, mata rohani kita terbuka. Karena Yesus bangkit, maka kita diselamatkan. Yesus bangkit, maka pengharapan itu ada. Kubur kosong maut tidak ada lagi kuasanya. Dan yang berikut, Paskah mengkaryakan satu keselamatan dan keyakinan iman. Allah berjalan di depan. Ulangan 31 ayat 8. Allah lah yang berjalan di depan. Umat yang percaya ada di belakang dalam tuntunan kasih karunia Tuhan. Biarlah berita Paskah ini saya dan saudara bisa memaknai sebagai orang tua, lansia, sebagai pemuda-pemudi, sebagai kaum bapak, kaum ibu, dan juga para teruna anak sekolah minggu. Kita yakin dan percaya kuasa kebangkitan menghalau ketakutan. Kita tidak akan takut terhadap masa depan, cita-cita, harapan kita, karena Yesus Kristus memberikan pengharapan dan damai sejahtera. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.